있잖아. 그렇지. 그쪽으로 계속 걸어 나와. 한 5발짝만. 어? 오케이. Halo, selamat datang kembali di channel Bukan Film. Kali ini saya akan mereview alur film Korea berjudul A Hard Day yang rilis di tahun 2014, berkisah tentang perjalanan hidup Go Geon-so, seorang detektif korup yang mengalami hari yang sangat buruk. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan dulu untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bukan Film. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke alur ceritanya. 나오셨습니다. 어디십니까? 아, 몰라. Di awal film, Go Geon-so, atau kita sebut saja dengan Geon, sedang mengendarai mobil dengan sangat tergesa-gesa menuju ke kantornya karena dia mendapat telepon dari temannya bahwa jaksa akan datang untuk menyelidiki korupsi yang dilakukannya bersama teman-temannya. 나는데 빨리 오시면 할 것 같습니다. 알았다고 안달지마 하지 말고. 빨리 오시 말입니다. 야, 잠깐만. 끊어봐. Geon juga ditelepon oleh adiknya untuk segera pulang karena proses acara pemakaman ibunya akan segera dimulai. 오빠 언제 와? 북한이 지금 장례 치르다 나오긴 해. 생색은 지 혼자 다 내더니 자리 비우고. 아이 몰라 빨랑 와. Geon yang terburu-buru dan tidak fokus tanpa sengaja menabrak seorang pria. Geon turun memeriksa pria itu dan ternyata sudah mati. 저기요. Karena takut, Geon kemudian menyembunyikan mayat pria itu dalam bagasi mobilnya. Lalu saat dalam perjalanan menuju ke pemakaman ibunya, Geon harus kembali merasa panik karena di depannya ada Polantas yang menghentikan mobilnya. Saat disuruh untuk melakukan tes alkohol, Geon tidak mau dan mengatakan pada si Polantas kalau dia juga seorang polisi yang sedang terburu-buru pulang untuk pemakaman ibunya dan memohon untuk tidak diperiksa. 술 드셨죠? 그죠? 한중이라 한잔했는데. 알겠습니다. 잠시만요. Karena melihat mobil Geon yang mencurigakan, Geon lalu disuruh untuk turun dan dimintai data ID-nya. 네, 같은 경찰끼리. 760625. 12. 그렇지 말입니다. 근데 주민번호 13자리지 말입니다. Geon semakin panik ketika salah satu Polantas akan membuka bagasi mobilnya. 야, 이거 빨리 확인해 보라고. 확인해 보시라고. Karena melawan dan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah polisi, Geon kemudian ditangkap sekalipun akhirnya dibebaskan karena data yang dia berikan pada Polantas sudah dicek dan ternyata benar bahwa dia adalah seorang polisi. 신청하신 분 사복경찰서 보건수경사 맞습니다. 너 나와봐. Sementara itu di kantor polisi tempatnya bekerja, tim jaksa sudah tiba di sana dan berhasil menemukan bukti tentang korupsi yang dilakukan oleh Go Geon-so dan temannya. 매출백 최상호 350 액수가 난다르십니다. 반장. Beberapa saat setelah tiba di tempat jenazah ibunya, teman-teman Geon datang untuk melayat dan juga membahas tentang penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa. 이제 다 초상 치르게 생겼다. 죄송합니다. 책임지는 그런 말을 해야 되는 거 아니야? 어? 조상 집에? 엄마 입관한대. 죄송합니다. Lalu saat sedang memaku peti mati ibunya, Geon mendapat pesan dari temannya bahwa tim jaksa akan segera tiba di sana yang kemungkinan akan menggeledah mobil Geon.
Tentu hal ini membuat Geon gusar, panik, kelabakan, bingung karena dalam bagasi mobilnya terdapat mayat. Dalam kondisi gelisah, Geon berpikir keras untuk bisa menyembunyikan mayat pria yang sudah ditabraknya itu. Geon lalu keluar membeli balon gas yang ternyata digunakan untuk menutupi CCTV. Kemudian menggunakan tali untuk menarik mayat dari luar masuk ke dalam melalui lubang ventilasi dengan bantuan mainan anaknya. Karena mainannya yang bising, petugas pun curiga dan melapor ke pihak keamanan. 내가 나중에 꼭 진짜 계세요? 장례경비 하나. 여기 좀 부탁드립니다. 여기 시신한 지실인데요. 예? 왜? 내 유씨한테 바로 확인해보라고 할게. Setelah petugas dan keamanan pergi, Geon kemudian melanjutkan misinya. 엄마 금방 빼드릴게요. Geon sungguh anak yang tidak berbakti karena menyimpan mayat dalam peti mati ibunya. Geon yang sudah merasa aman setelah memasukkan mayat pria itu ke peti mati ibunya, harus kembali gusar karena ponsel mayat itu berdering. Geon sudah kehabisan akal karena semua pakunya juga sudah dipasang dan akan butuh waktu lama jika harus membukanya lagi. Untung saja ponsel tersebut lowbat dan berhenti berdering sebelum petugas datang. Setelah menguburkan ibunya, Geon dan keluarganya pun pulang. Keesokan harinya, ketua tim mengabarkan bahwa kasus korupsi mereka ditutup dan jaksa hanya mengambil uang hasil korupsi mereka. Setelah menerima telepon, Geon lalu menabrakkan mobilnya ke mobil patroli yang sedang parkir dengan tujuan agar kerusakan mobil yang dialaminya saat menabrak orang beberapa hari yang lalu tidak dicurigai dan menjadikan kecelakaan barunya ini sebagai alibi. Scene selanjutnya, teman-teman Geon sedang menyaksikan seorang polisi yang mendemonstrasikan bom picu rakitan. Lalu Geon datang menemui teman-temannya. 아무리 잘 모셨어? Kepala tim mengatakan kalau masalah mereka dengan jaksa sudah selesai berkat Choi. 하여튼 조심해. 조만간 단속 뜰 거야. 조심해 둘 다. 호들갑들해. Geon yang sudah merasa kesialannya sudah hilang, kini kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai detektif. Lalu kemudian dia dan rekannya mendapat tugas untuk menangkap seorang buronan bernama Lee Gwang-min yang ternyata adalah orang yang sudah ditabrak oleh Geon dan sekarang mayatnya berada dalam peti mati bersama ibunya. Geon dan timnya kemudian menuju ke tempat Lee yang sebenarnya Geon sudah tahu kalau Lee tidak ada di sana. 반장님, 저도 여기 없을 것 같은데. 없잖아. 아이씨. Geon melihat anjing yang dulu juga berada di lokasi saat menabrak Lee. Geon mengikuti anjing itu yang membawanya tepat di lokasi penabrakan Lee.
dan Geon kembali panik setelah seorang petugas datang menyelidiki kasus penabrakan tersebut dan mengatakan penyelidikannya akan dimudahkan dengan melihat data dari CCTV yang berada di jalan tersebut. 대구잖아. 공준 전화로 사고 내용만 말하고. 본사 뭐 있어? 사람을 쳤는데 트렁크에 싣고 도망갔다고 합니다. 저기 CCTV 화면 확보되면 확인해 봐요. Detektif Choi ditugaskan untuk menyelidiki hal-hal yang mencurigakan dalam rekaman CCTV tersebut. Geon meminta kepada ketua tim agar tugas penyelidikan itu diberikan kepadanya, namun ketua tim tetap memberikan tugas itu pada Choi. Di scene berikut, Geon mendatangi Choi yang sedang memeriksa rekaman CCTV. 사고 지역이 이쯤인 것 같은데 화면 안 잡히네. 잠깐만. 이거 다시 뒤로 돌려봐. Choi mencurigai mobil yang mirip dengan mobil Geon. 브레이크 등. 뭔데요? 롯잖아요. 니자도 롯이지? 롯자 맞지 이거? 맞지? Keesokan harinya, Geon yang sedang memeriksa daftar pemilik mobil yang sama dengan mobilnya, dikejutkan dengan penelpon yang mengatakan kalau si penelpon ini melihat Geon saat menabrak Lee. 이광민 봤다고요. 검정색 로체 고건수 씨. Geon kembali panik lalu keluar dari ruangannya. Penelpon ini juga tahu kalau Geon sudah memperbaiki mobilnya agar tidak dicurigai. 야, 차는 깔끔하게 수리해놨대. Saat berada di luar, Geon melihat si penelpon lalu mengikutinya. 근데 얼굴이 생각보다 좋던데. 죄책감. Dan orang ini sepertinya sengaja untuk mempermainkan Geon. Scene berikutnya, Geon kembali mendapat teror. Si penelpon terus menanyakan keberadaan Lee, dan Geon tetap tidak mau menanyakan lokasinya. 너 절대로 못 찾아. 모든 사실이 없다고 씨발놈아. Teror terus berlanjut saat Geon kembali ke kantornya. 교통사고 제보 전화라는데 말입니다. 그리고 교통카드 돌려야지. Karena takut akan ketahuan oleh rekan-rekannya, Geon terus menutup telepon jika ada telepon yang masuk dan melarang teman-temannya untuk mengangkat telepon tersebut. 야, 그래도 야 그거 안 Dan akhirnya, sang peneror menunjukkan siapa dirinya. Dengan berpura-pura salah orang, dia masuk lalu menghajar Geon dan ternyata orang ini juga adalah seorang detektif yang bernama Park Chang-min. 보셨던 박창민 경입니다. Yang sepertinya Chang-min ini memiliki kepentingan khusus dengan almarhum Lee Kwang-min. 둘 진짜 인연이네. Geon mengikuti Chang-min yang masuk ke toilet. Geon lalu menanyakan kenapa Chang-min menerornya dan apa yang dia inginkan. Chang-min menyuruh Geon untuk menyerahkan mayat Lee tanpa perlu tahu alasannya. Geon yang masih dendam karena tadi sudah dipukul gratis, kemudian menghajar Chang-min. Chang-min berpura-pura lemah, padahal dia sebenarnya sangat kuat dan akhirnya dengan mudah mengalahkan Geon. 옆에 맞아주니까 뭔가 자신감이 이렇게 하는 거야. 응? 이광민 준비해요. Malamnya, Geon kemudian menuju ke makam ibunya. Tiba di sana dia mengeluarkan mayat Lee, lalu memeriksanya dan ternyata pada tubuh Lee terdapat 2 lubang peluru. Jadi, apakah Lee ini mati karena ditabrak atau karena kena tembak? Hal ini kemudian membuat Geon semakin penasaran. Geon lalu menuju ke tempat tinggal Lee. Di sana dia berusaha untuk menghidupkan HP Lee. Dan akhirnya dia mendapatkan telepon dari teman Lee yang bernama Jo Dong Hyun yang sangat mencurigakan dan ada kaitannya dengan detektif Chang-min. Geon kemudian menyuruh temannya untuk melacak keberadaan Jo Dong Hyun ini. Sementara itu di kantor polisi, detektif Choi akhirnya mengetahui mobil Porsche pelaku penabrakan adalah milik Geon.
Sementara itu, Geon mendatangi Jo Dong Heon. 저 또라이 같은 소리 미쳤어. Geon meminta informasi tentang Lee dan kaitannya dengan Changmin. Jo Dong Heon menceritakan bahwa Lee adalah anak buah Changmin, yang mana Changmin ini memiliki bisnis narkoba dan uangnya disimpan pada tempat penyimpanan uang khusus untuk bandar narkoba. Tapi kunci penyimpanan uang tersebut sudah diambil oleh Lee, makanya Changmin sangat menginginkan mayat Lee. Geon lalu kembali memeriksa mayat Lee dan akhirnya menemukan benda mencurigakan yang tersimpan dalam lubang anusnya Lee. Geon yang sedang memeriksa benda tersebut tiba-tiba kaget karena Choi datang dan menangkapnya. Di dalam mobil, Geon menjelaskan kejadian sebenarnya pada Choi. Karena memang Choi dan Geon adalah sahabat, Choi tidak tega melihat temannya menderita, lalu melepas borgol dan menutup kasus tabrak lari Geon. Saat sedang mengobrol, Geon kembali mendapat telepon dari Changmin dan menyuruhnya untuk keluar dari mobil. Dan setelah keluar, Changmin ternyata sudah menyewa seseorang untuk menjatuhkan kontainer tepat di atas mobil Choi, dan Choi pun tewas. Dalam keadaan emosi, Geon kemudian mengancam Changmin dengan tidak akan menyerahkan mayat Lee dan akan menyerahkan diri. Namun dengan cerdiknya, Changmin menemui keluarga Geon yang otomatis membuat Geon takut. Geon lalu bergegas menuju ke rumahnya dan sesampainya di sana ternyata semuanya baik-baik saja. Lalu Geon mendapat pesan dari Changmin agar besok pagi membawa mayat Lee. Keesokan paginya, untuk alasan keamanan, Geon menyuruh adiknya untuk meninggalkan rumah dan pergi ke suatu tempat. Geon yang sedang mengembalikan peluru latihan, melihat bom picu yang pernah didemonstrasikan beberapa hari yang lalu. Geon mengambil bom tersebut dan diletakkan pada mayat Lee. Geon kini menemui Changmin dan menyerahkan mayat Lee. Changmin tidak mencurigai pendeteksinya karena mengira bahwa yang terdeteksi adalah kunci, padahal itu adalah bom. Geon kemudian menekan tombol picunya, namun dia harus menunggu sampai beberapa saat agar bom tersebut bisa meledak. Geon sempat ditembak oleh Changmin namun tidak terluka karena peluru yang digunakan adalah peluru latihan. Setelah beberapa saat, akhirnya bom pun meledak. Geon lalu menunggu Changmin muncul, namun setelah memperkirakan bahwa Changmin sudah tewas, Geon pun pergi. Saat tiba di rumahnya, Geon menelpon adiknya dan akan bersiap-siap untuk menyusulnya. Namun saat akan keluar rumah, di depan pintu sudah ada Changmin yang ternyata masih hidup. Sekalipun dalam kondisi terluka, Changmin masih sangat kuat bagi Geon. Geon dihajar habis-habisan oleh Changmin. Geon sempat melakukan perlawanan dan membuat tangan Changmin terkilir. Setelah melakukan pertarungan yang melelahkan, Changmin yang melihat ada pistol di bawah meja kemudian mencoba mengambilnya. Geon dan Changmin berebut untuk mengambil pistol dan tiba-tiba
Changmin yang menjengkelkan akhirnya mati. Scene berikut, Geon yang sepertinya baru saja diinterogasi tidak jadi ditahan karena menurut penyidik, kasus Geon dan Changmin akan sangat mencoreng nama baik kepolisian jika diekspos. Maka kasusnya pun ditutup. 묻어둘 수 있겠냐? 저 친구 위해서 무덤까지 가겠습니다. Selanjutnya di kantor polisi, Geon mengambil semua barang-barangnya karena sudah mengundurkan diri dari kepolisian. 사표 처리 안 하고 기다릴 테니까 빨리 돌아와라. 가보겠습니다. 분리수거를 좀 간단하게 좀 해주세요. Geon sekeluarga kini menuju ke makam ibunya untuk diperbaiki karena sepertinya ada orang yang sudah membongkar makam itu. Setelah itu, Geon mengobrol santai dengan adik dan iparnya, lalu membahas akan membuka usaha roti panggang yang merupakan keinginan dari adiknya sejak lama. 야, 민아야! 올라! Geon melihat benda yang sangat diinginkan oleh Changmin, yaitu kunci brankas penyimpanan uang hasil bisnis narkoba dari si Changmin. Besoknya, Geon menuju ke bank bandar narkoba dengan membawa kunci Changmin. Sang pemilik mengatakan pada Geon bahwa tasnya tidak akan cukup jika ia mau mengambil semua uangnya. Dan saat masuk ke dalam ruangan brankas, ternyata Geon mendapatkan jackpot dan film pun tamat. Satu pelajaran berharga dari film ini yang bisa kita petik adalah peliharalah sikap jujur dan jangan suka berbohong. Demikian alur cerita film kali ini, dan saya tetap menyarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar bisa mendapatkan ketegangan yang sesungguhnya dari film A Hard Day ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih dan see ya!